Anda kembali menyaksikan debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Barat 2024, dan ini kita akan kembali menyaksikan bagaimana para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Barat 2024 untuk berinteraksi, saling berargumentasi, saling juga bertanya, berbalas tanggapan, dan dalam rangka penajaman visi misi yang diusung oleh masing-masing paslon. Betul, sekali lagi dalam rangka visi misi tidak ada menyerang personal dalam hal ini, dan juga kami mohon sekali untuk para pendukung agar tetap tenang sehingga diskusi bisa fokus berjalan pada malam hari ini. Ya, untuk selanjutnya kita akan memberikan kesempatan bagi paslon nomor urut 1 untuk bertanya ke paslon nomor urut 2. Waktunya 30 detik. Silahkan dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih moderator. Saya ingin membuat sebuah pertanyaan yang sangat mudah sekali. Mudah-mudahan bisa dijawab oleh Pak Epi sebagai calon gubernur. Saya akan, di Sumatera Barat itu banyak potensi geopark, Pak Epi, yang bisa dikembangkan oleh pemerintah daerah. Bagaimana strategi Bapak untuk mengembangkan 3 pilar geopark, serta mohon berikan informasi 5 geosite unggulan yang akan Bapak prioritaskan di Sumatera Barat, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup? Oke, cukup ya. Baik, kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 menjawab. Waktunya 2 menit, silakan. Geopark di Sumatera Barat ini sangat banyak sekali. Karena memang alam kita indah dan sejarah banyak di Sumatera Barat ini. Seperti Geopark Siloke, Geopark Singkara dengan 5 danaunya, Geopark Maninjau, dan juga banyak lagi geopark yang berada di Sumatera Barat yang kita cintai ini. Besok kita akan bekerja sama dengan kementerian-kementerian dan melibatkan sumber daya manusia yang andal, di mana kita akan cari orang-orang yang layak untuk ditempatkan pada posisi yang layak, sehingga mereka tahu apa yang mesti dikerjakan. Sumatera Barat penuh dengan keindahan alam. Sumatera Barat penuh dengan falsafah-falsafahnya. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi yang sangat mumpuni, yang kepintaran orangnya sangat diakui. Bahkan Bung Karno pernah mengatakan, bekerjalah sebagaimana orang Jawa bekerja, dan berbicaralah sebagaimana orang Batak berbicara, berpikirlah sebagaimana orang Sumatera berpikir. Ini membuktikan orang Minang ini pintar-pintar. Cuman selama ini kita tidak menempatkan orang itu right man in the right place. Kita hanya menempatkan orang berdasarkan kroni atau golongan-golongan tertentu saja. Sehingga memang potensi-potensi yang ada itu tidak maksimal kita tampilkan. Insya Allah, kalau saya jadi gubernur, saya akan jadi gubernur Sumatera Barat, right man in the right place, dan menggali semua potensi-potensi yang ada di Sumatera Barat ini. Bukan hanya 5, jika perlu 10 atau 20 geopark yang akan kita gali di Sumatera Barat yang kita cintai ini. Dan kami tentu dalam geopark ini akan melakukan pemetaan kawasan, di mana pemetaan kawasan ini tentu untuk mengidentifikasi bagaimana syarat geopark yang sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh UNESCO. Selanjutnya juga tentu kami akan melakukan penelitian ilmiah sebelum melakukan pengembangan, dan itu tentu mengundang ahli-ahli geologi dan yang terkait dengan pengembangan geopark tersebut. Cukup? Baik, silakan kita berikan kesempatan paslon nomor 1 menanggapi, waktunya 1,5 menit. Pertanyaan udah mudah aja nggak dijawab, Pak. Gimana caranya, Pak? Ini udah jelas, Pak. Yang pertanyaan saya tadi adalah yang menganut 3 unsur, Pak, 3 pilar dari geopark, yaitu konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi lokal, Pak. Dari situlah basisnya, Pak, yang harus kita kembangkan. Mungkin googlingnya belum agak lama tadi, Pak Ekos ya. Agak diperlama lagi mungkin googlingnya biar dapat datanya lebih cepat. Terima kasih. Ya, alhamdulillah kita di Sumatera Barat selama ini juga mengembangkan berapa geopark yang kita kembangkan. Ya, Seloke bersama dengan Sijunjung, dan kemudian juga Singkara juga, dan kemudian juga Gunung Talang juga, dan kemudian juga termasuk juga berapa objek-objek yang lainnya ya yang kita miliki. Alhamdulillah dengan kita kembangkan itu maka berdampak pada ekonomi masyarakat, sehingga kunjungan-kunjungan sehingga bergerak. Seperti yang sampaikan tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Ekos, tidak semua pertumbuhan ekonomi tinggi, ya perlu diingat, tidak semua pertumbuhan ekonomi tinggi itu dengan kesejahteraan masyarakat. Ada satu provinsi di Indonesia ini 2 digit, akan tetapi justru masyarakatnya banyak miskin. Maka kalau itu dengan pariwisata yang kita seriuskan, kaitan geopark ini, itu akan berdampak kepada masyarakat, dan itulah yang terjadi di Sumatera Barat hari ini, yaitu gini rasionya kecil. Artinya apa? Jurang pemisah antara yang kaya dan miskin di Sumatera Barat itu tidak terlalu tinggi. Artinya rata-rata habis waktunya.
Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit untuk menanggapi, silakan. Jadi tadi kami melihat apa yang disampaikan Pak Fasko. Secara teori kita boleh mengakui apa yang disampaikan. Tapi kami ini adalah mantan-mantan kepala daerah yang langsung melakukan eksekusi. Tidak semuanya di lapangan itu bisa kita lakukan secara teori. Kadang-kadang implementasi ini harus meminta dan jawaban yang tuntas upaya segera dapat melaksanakannya. Yang disampaikan Pak Epi dan saya tadi adalah sebagai eksekutif dan eksekutor lapangan. Mungkin itu untuk memperjelas bagaimana kita nanti di lapangan kalau Pak Fasko jadi wakil gubernur, tidak teoritis semuanya adalah praktek. Silakan. Kita ini adalah praktisi, bukan akademisi. Nggak usah berdefinisi-definisi di sini. Langkah konkret apa yang kita lakukan untuk membangun Sumatera Barat bersama-sama. Kalau teori itu S1, S2, S-Doger, dan S-Teler namanya begitu. Kalau di sini langkah konkret apa yang kita lakukan untuk membangun Sumatera Barat. Habis waktunya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan langsung saja kami mempersilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan ke paslon nomor urut 1. Waktu Anda hanya 30 detik Bapak-Bapak. 30 detik untuk bertanya ke paslon 1. Waktu Anda dimulai ketika Anda berbicara. Oh, di situ nggak ada? Enggak, langsung. Oh, bebas. Bebas, silakan. Pertanyaan simpel Pak. Langkah konkret apa yang Bapak lakukan untuk mewujudkan kawasan ekonomi khusus pariwisata? Baik di kawasan Mandeh yang sudah di down breaking oleh Pak Jokowi ataupun keindahan alam Mentawai. Langkah apa yang akan Bapak lakukan atau yang sudah Bapak lakukan karena Bapak sudah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat? Waktu masih ada? Cukup ya. Baik, terima kasih. Langsung paslon nomor 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Alhamdulillah, terima kasih Pak Epi. Dan Alhamdulillah kita sudah membangun di Mentawai, itu Trans Mentawai. Dan kemudian juga kita kemarin sudah bersama dengan Pak Jokowi, kita sudah resmikan pelabuhan kita di Mentawai. BUM namanya, Bandar Udara Mentawai namanya. Maksud kita dari BIM bisa ke BUM. Dan kemudian juga kita sudah mengaspal beton. Dan kemudian jembatan juga kita buat. Dan justru sekarang ini, kalau boleh kita lihat, daerah kita di Mentawai itu, infrastrukturnya juga cukup baik. Dan bahkan, dan ke terakhir, kita melihat bahwasanya Mentawai juga sudah keluar dari daerah tertinggal Pak Epi. Artinya karena memang keseriusnya kita. Itu pula makanya kunjungan pariwisata kita di Sumatera Barat pada tahun 2023 yang lalu itu jauh di atas rencana kita. Itu 11,4 juta. Dan tahun 2024 ini sudah lebih meningkat lagi capaiannya pada kita targetkan 13 juta dan Alhamdulillah itu sudah tercapai lebih kurang pada bulan September yang lalu itu sudah 9 juta. Alhamdulillah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ke depan kita optimis. Dan itu pula makanya kita sekarang juga bersama dengan Bupati Mentawai. Itu makanya ketika kita rapat dengan Bupati Mentawai sengaja kami pilih. Berkali-kali kami datang ke Mentawai. Cuma Pak Epi tidak datang pada waktu itu rapat di sana. Dan kemudian kita rapat dengan mereka. Alhamdulillah begitu cara kita untuk membantu Mentawai sehingga ekonominya meningkat. Dan sekarang ini kita lebih turun lagi untuk membantu Mentawai dalam rangka untuk bagaimana potensi-potensi anak itu akan menambah pendapatan kepada daerahnya kaitan dengan ada penginapan, ada hotel dan segala macamnya. Dan insya Allah ya kita selanjutnya akan lebih serius lagi untuk Mentawai dengan membangun infrastruktur dan mempublikasikan dan kemudian juga membawa kegiatan-kegiatan kita di Mentawai untuk masa yang akan datang sehingga Mentawai akan lebih baik lagi. Cukup? Baik, waktu habis. Terima kasih. Saya ingin langsung memberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban dari paslon 1. Silakan. Waktu Anda 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Pak Mayeldi, Pak Mayeldi. Jawaban Bapak itu ngalor semuanya, Pak. Semua rakyat Mentawai itu menderita sekarang ini, Pak. Kalau Bapak mengatakan trans itu, saya satu-satunya orang yang membuat jalan nasional yang ada di sana, Pak. Saya duduk di Komisi 5, Badan Anggaran. Boleh tanya kepada Balai. Itu tidak ada kewenangan provinsi, itu dari pusat. Bandara itu Pak, di zaman saya Pak. Zaman bupatinya Pak Yudas waktu itu. Cuma dituntasnya pada saat sekarang. Saya 3 periode di anggota DPR. Saya koordinator Badan Anggaran. Banyak program di sini. Dan juga saya tanya tadi kawasan ekonomi khusus apa yang Bapak lakukan untuk Mandeh
yang sangat luar biasa. Sekarang malahan Mandeh itu waktu saya berkunjung ke sana itu sangat menyedihkan Pak. Tempat wisata sekarang sudah hancur, jalan mereka rusak semua, tidak ada pembangunan apa-apa. Apalagi Mentawai. Bahkan orang Bapak, DPRD datang ke Mentawai, diusir oleh orang asing di sana. Bapak tidak melakukan tindakan apa-apa. Itu masih NKRI Pak. Tanggung jawab Pak sebagai gubernur menerapkan bahwa di sana itu berlaku hukum Indonesia. Kalau saya jadi gubernur, saya terapkan hukum Indonesia yang di sana. Orang asing datang ke sana harus ikut aturan yang ada di Indonesia. Dan juga saya berharap Pak, nantinya Mandeh itu, katanya Bapak sudah dikasih master plan oleh Kadin. Cuman Bapak tidak melibatkan Kadin lagi. Bapak suruh cawe-cawe sendiri untuk mencari investor. Sehingga Kadin marah, tidak jadi Kadin membantu Bapak di situ. Waktu habis, terima kasih. Paslon nomor 1 silakan menanggapi, waktu Anda 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Pak Epi mengatakan saya adalah cawe-cawe. Dan kemudian kita tidak mengibatkan yang lain. Justru tadi Pak Epi ngomong sendiri. Dia yang membangun, dia membuat, dia melokasikan segala macam Mentawai. Sekarang ini siapa yang sesungguhnya yang merasa hebat, yang merasa super, tapi yang dalam omongannya ingin melibatkan, tapi dalam kenyataannya justru menonjolkan diri sendiri. Saya kira barangkali mungkin Pak Epi dalam hal ini memang perlu jujurlah. Kita dengan diri kita sendiri, pada satu sisi mungkin kita mengajak orang lain untuk melibatkan orang lain, tapi justru Bapak tinggal ngomong, saya yang bangun, saya yang melokasikan. Kalau tidak dengan kabupaten kota dan provinsi, saya kira tidak akan bisa selesai, tidak akan bisa jalan itu. Kalau tanpa tanda tangan gubernur, tanpa tangan bupati, wali kota, saya kira tidak akan bisa selesai itu semuanya. Ya Pak Epi katanya udah 3 periode jadi anggota DPR RI, tapi kok gini aja nggak ngerti Pak Epi, Pak Epi. Memang hal semua ini harus melibatkan segala aspek Pak Epi, termasuk pemerintahan provinsi yaitu gubernur, yaitu Buya Mayheldi Pak Epi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat. Ya, kita kasih kesempatan dulu untuk meluapkan ini emosinya, energi-energi yang tersimpan. Betul, betul. Baik, sudah cukup ya? Baik, cukup semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi. Masih ada 1 segmen lagi Bapak Ibu semua. Kalau tadi kita sudah mendengarkan saling tanya jawab crossfire, di segmen terakhir, di segmen 6 nanti akan kita kasih kesempatan masing-masing pasangan calon untuk berikan closing statement. Closing statement penutup. Baik. Tetaplah bersama kami di debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat 2024.